Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam akuntansi pemerintahan 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan membahas mengenai konsepsi PKBLU. Ada banyak submateri pada Badan Layanan Umum itu sendiri yang akan saya dan teman-teman bahas satu persatu. Yang pertama ada latar belakang BLU. Reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi penganggaran yang berbasis kinerja, agar penggunaan dana pemerintah ini menjadi berorientasi pada hasilnya atau pada output. Perubahan ini sangat penting karena kebutuhan dana yang semakin tinggi, namun sumber daya pemerintah semakin terbatas. Penganggaran ini dilaksanakan oleh beberapa pemerintahan modern di berbagai negara. Latar belakang pertama yang menjadi dasar adanya BLU yaitu untuk mendorong pelayanan publik. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah. Wiraswasta pemerintah adalah paradigma atau pemikiran untuk mendorong suatu peningkatan pelayanan oleh pemerintah. Jadi inilah yang menjadi dasar awal berdirinya suatu badan layanan umum. Penganggaran berbasis kinerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 68 dan pasal 69 dijelaskan atau diberikan arahan bahwa instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, nah dalam hal ini Badan Layanan Umum, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, tetap dengan mengutamakan atau menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 2003 dan 1 2004 menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan di sektor publik atau sektor pemerintah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tiga hal ini menjadi landasan atau latar belakang terciptanya atau berdirinya sebuah badan layanan umum. Berikutnya submateri pengertian BLU. Apa sih Badan Layanan Umum atau BLU itu sendiri? Nah, BLU ini dijelaskan dalam PP 23 tahun 2005 pasal 1 bahwasanya BLU yaitu instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Nah, pada dasarnya BLU seperti bisnis-bisnis lain yang menyediakan barang dan jasa, namun bedanya tidak mengutamakan keuntungan. Dan dalam melakukan kegiatannya ini, BLU didasarkan pada prinsip efisiensi, yaitu memanfaatkan sumber daya pemerintah yang terbatas untuk menghasilkan barang atau jasa atau output yang maksimal, serta produktivitas yang tinggi. BLU juga dikenal dengan autonomous agency. Apa itu maksudnya? Maksudnya dalam hal kegiatan ini, BLU diberikan berbagai fleksibilitas di bidang apa aja atau di hal apa aja, di keleluasan dalam hal pengelolaan kas, investasi, aset, serta sumber daya manusia dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Lalu apa aja sih yang menjadi rumpun layanan BLU itu? Secara umum, BLU atau Badan Layanan Umum dapat diidentifikasi dalam 3 rumpun utama. Yang pertama, rumpun kesehatan, terdiri dari rumah sakit umum, rumah sakit khusus, balai kesehatan yang dibina oleh Kementerian Kesehatan, rumah sakit TNI, dan rumah sakit Polri. Yang kedua ada rumpun pendidikan, terdiri dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi agama, perguruan tinggi kedinasan, sekolah tinggi vokasi, serta politeknik dan balai pendidikan lainnya. Rumpun yang ketiga merupakan rumpun lainnya, terdiri dari BLU pengelola dana, BLU pengelola aset, BLU pengelola kawasan, serta penyediaan barang dan jasa. Lalu apa sih yang menjadi kontribusi BLU? Apa kontribusi BLU dalam hal pembangunan di Indonesia? Nah, dapat kita lihat di layar bahwasanya
setiap rumpun BLU ini memberikan kontribusinya masing-masing. BLU pengelola dana berkontribusi pada UMKM, pada scholarship atau beasiswa, dan pada alumni LPDP. BLU pendidikan pada perguruan tinggi yang menaungi mahasiswa. BLU infrastruktur pada palaparing, akses sinyal reguler, terus akses internet perbatasan kecamatan, dan di daerah perbatasan. BLU pada komoditas strategis atau sawit berkontribusi pada biodiesel, replanting. Kemudian BLU kesehatan berkontribusi pada 1.000 rumah sakit di rumah sakit nasional, serta BLU ketahanan pangan dan hewani kontribusi pada vaksin, inseminasi, dan lain sebagainya. Submateri berikutnya akan kita bahas apa aja yang menjadi karakteristik dari Badan Layanan Umum itu sendiri. Nah, ada 5 karakteristik dari BLU. Yang pertama, BLU merupakan instansi pemerintah yang menyediakan barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Barang dan jasa tersebut dijual seluruhnya atau sebagiannya kepada masyarakat. Oleh karena BLU ini menghasilkan atau menyediakan barang jasa kepada masyarakat, maka ada pendapatan yang diperoleh oleh BLU dari biaya yang dibebankan pada masyarakat atau konsumennya. Pendapatan BLU menjadi pendapatan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, sedangkan pendapatan BLU daerah merupakan pendapatan asli daerah yang sah bagi suatu daerah. Yang kedua, karakteristiknya itu BLU merupakan instansi pemerintah. Karakteristik ini sangat spesial karena instansi pemerintah diperkenankan untuk menerapkan praktik bisnis seperti yang umum dilakukan oleh dunia bisnis. Asetnya BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan karena BLU masih merupakan bagian dari kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Yang ketiga, karakteristik BLU itu pengelolaannya yang otonom. BLU dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Karakteristik ini jauh berbeda dari instansi pemerintah biasanya, yang dalam penyelenggaraan layanannya mengedepankan kepada penyerapan anggaran yang sangat tinggi, terlepas kegiatan tersebut mencapai sasaran atau tidak. Nah, pada BLU ini penyerapan anggaran bukan menjadi target karena surplus atau kelebihan anggaran dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya. Yang keempat, BLU bersifat not for profit. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya BLU merupakan badan layanan yang menerapkan praktik bisnis seperti badan usaha atau bisnis-bisnis swasta lainnya, akan tetapi walaupun diselenggarakan sebagaimana institusi bisnis, BLU tidak diperkenankan untuk mencari keuntungan. Dan yang kelima, karakteristik BLU itu menyediakan layanan masyarakat dalam pengadaan barang dan ataupun jasa. Lalu BLU itu diatur dalam mana sih, atau dasar hukum BLU itu apa saja? Nah, dasar hukum BLU yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 68 dan 69. Nah, selain undang-undang juga diatur dalam PP nomor 23 tahun 2005 tentang PKBLU yang telah diperbarui dengan PP nomor 74 tahun 2012. Selain undang-undang dan PP juga diatur dalam PMK-PMK. PMK-PMK yang mengatur di sini dapat kita lihat PMK nomor 19, PMK nomor 8, PMK nomor 19, dan PMK-PMK lain. Di sini ada 6 PMK yang mengatur tentang BLU. Kita udah bahas mengenai latar belakang BLU, pengertian, karakteristik, dasar hukum. Kemudian apa sih bedanya BLU dengan lembaga lain? Di sini kami mengambil 3 lembaga pemerintah sebagai pembanding antara BLU dengan lembaga lainnya. Yang pertama ada satu PNBP, kedua ada BLU sendiri, yang ketiga ada BUMN. Satu PNBP, sudah jelas PNBP berasal dari jasa layanan atau PNBP fungsional, sehingga motifnya itu non-profit. Sementara BLU memberikan layanan public good atau barang publik kepada masyarakat, sehingga motifnya itu atau tujuannya itu tidak mengutamakan keuntungan, namun tetap menyediakan layanan. Sementara BUMN merupakan kekayaan negara yang terpisahkan.
Sehingga BUMN seperti bisnis lain yang tujuannya atau motifnya itu mencari keuntungan dari layanan privat good atau barang privat yang sifatnya rivalry atau butuh perjuangan, butuh rival, tantangan, dan exclusivity itu berbayar. Berikutnya kita akan membahas mengenai tujuan BLU. Tujuan BLU itu sendiri bahwasanya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diatur dalam pembukaan alinea keempat. Dengan memberikan fleksibilitas atau kebebasan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan tetap berdasarkan pada prinsip ekonomi dan produktivitas. Jadi seperti halnya bisnis-bisnis lain, BLU juga menyusun pengelolaan keuangannya berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Submateri berikutnya membahas mengenai ajas-ajas BLU. Ada 6 ajas dalam BLU atau Badan Layanan Umum. Yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian lembaga atau pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan suatu kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, sehingga status hukum dari BLU sendiri tidak terpisah dari instansi induknya. Yang ketiga, pejabat yang ditunjuk untuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal ini, menteri pimpinan atau gubernur atau bupati atau wali kota diberikan tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, kemudian mendelegasikan kepada Badan Layanan Umum, sehingga nanti BLU harus bertanggung jawab atas tugas yang telah didelegasikannya pada menteri, pimpinan lembaga dan sebagainya, serta menteri pimpinan lembaga tersebut harus bertanggung jawab atas tanggung jawab pelaksanaan kegiatan BLU. Yang keempat, BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Yang kelima, dalam hal penyusunan laporan, rencana kerja dan anggaran, laporan keuangan, serta laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari instansi induknya, dari RKA, dari laporan keuangan, dari laporan kinerja suatu kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Dan yang keenam, yang menjadi ajas BLU, yaitu BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, sesuai dengan PP 23 tahun 2005 dalam pasal 3. Untuk submateri berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih telah menyimak materi ini. Bahasan yang selanjutnya adalah PPK BLU atau Pola Pengelolaan Keuangan BLU. BLU ini diberikan berbagai fleksibilitas berupa keleluasaan dalam pengelolaan kas, investasi aset, serta SDM dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, institusi yang dapat menerapkan PPK BLU yang pertama itu instansi harus mengadakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kemudian yang kedua harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Ketiga persyaratan ini akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian dalam BLU juga terdapat rencana bisnis dan anggaran atau RBA BLU, yaitu dokumen yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. Kemudian juga terdapat standar pelayanan minimum atau SPM, yaitu merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat. Kemudian praktik bisnis yang sehat dalam BLU, yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik. Dalam BLU terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat substantif, yang kedua adalah syarat administratif, dan yang ketiga adalah syarat teknis.
Yang pertama, syarat substantif. Dalam syarat substantif, instansi harus menyediakan pelayanan umum yang bersifat operasional yang dijual kepada masyarakat dan menghasilkan pendapatan. Kemudian yang kedua, mengelola wilayah tertentu, yaitu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam layanan. Yang ketiga adalah mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau layanan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, menghasilkan semi barang atau jasa publik. Yang kelima, tidak mengutamakan mencari keuntungan. Nah, syarat substantif ini otomatis tidak akan terpenuhi apabila penyedia jasa yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah, misalnya seperti layanan peradilan, kejaksaan, pertahanan, keamanan, dan kepolisian. Kemudian yang kedua juga ada pelayanan administratif seperti penerbitan SIM, paspor, KTP, dan lain-lain. Yang kedua adalah syarat teknis. Dalam syarat teknis terdapat dua syarat. Yang pertama adalah kinerja keuangan yang sehat, yaitu minimal terdapat peningkatan realisasi PNBP 2 tahun terakhir atau proyeksi keuangan 5 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, rasio realisasi atau proyeksi belanja pegawai dengan PNBP minimal tidak meningkat. Kemudian syarat yang kedua adalah adanya rekomendasi. Dan yang ketiga adalah kinerja pelayanan umum layak dikelola. Syarat yang ketiga, dalam syarat BLU adalah syarat administratif. Nah, BLU ini harus menyajikan dokumen minimal terdapat satu berupa pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja layanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pola tata kelola atau organisasi tata laksana akuntabilitas dan transparansi. Kemudian yang ketiga adalah rencana strategi bisnis seperti visi misi program dan capaian kinerja 2 tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah laporan keuangan yang berupa LRA, neraca, dan CALK dalam BLU itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah standar pelayanan minimum. Yang keenam adalah laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Yang selanjutnya adalah status BLU. Nah, terdapat dua status BLU dan konsekuensinya. Yang pertama, status BLU berupa BLU bertahap, yang statusnya ini maksimal adalah 3 tahun. Kriteria yang harus dipenuhi untuk BLU bertahap ini, yang pertama, syarat substantif itu harus tidak terpenuhi. Nah, konsekuensinya fleksibilitas dalam BLU bertahap ini dibatasi. Yang pertama itu penggunaan langsung pendapatan itu dibatasi dan sisanya itu harus disetor ke kas negara sesuai dengan prosedur PNBP. Yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di sini harus mengikuti ketentuan umum pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang selanjutnya, BLU bertahap ini tidak boleh mengelola utang dan investasi. Kemudian juga tidak boleh menerapkan fleksibel budget. Kemudian status BLU yang kedua adalah BLU penuh. Dalam BLU penuh ini, ketiga syarat itu harus dipenuhi, yaitu syarat substantif, teknis, dan administratif. Itu harus dipenuhi. Kemudian konsekuensinya, itu fleksibilitasnya itu tidak terbatas.
Jadi fleksibilitasnya itu adalah semua yang diamanatkan dalam PP nomor 23 tahun 2005. Yang pertama itu tentang pengelolaan pendapatan belanja, kemudian ada pengelolaan kas, kemudian ada pengelolaan piutang, utang, dan investasi. Kemudian ada pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur pengelolaan keuangan dan akuntansi. Nah, dalam BLU juga terdapat standar layanan. Yang pertama itu menggunakan standar layanan minimum atau SPM yang ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau wali kota. Kemudian yang selanjutnya adalah SPM dapat diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU. Kemudian yang selanjutnya SPM ini harus mempertimbangkan yang pertama itu kualitas layanan, kemudian pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Nah, kemudian juga terdapat tarif layanan dalam BLU. Yang pertama itu berupa BLU ini berhak mendapatkan imbalan layanan. Imbalan layanan ini ditetapkan dalam bentuk tarif yang harus mempertimbangkan SPM dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat. Tarif ini disusun dengan memperhatikan pedoman umum yang disusun oleh Menkeu, gubernur atau wali kota, kemudian pedoman teknis yang disusun oleh menteri atau pimpinan lembaga atau sekda atau kepala SKPD. Kemudian tarif diusulkan oleh pimpinan BLU secara berjenjang untuk ditetapkan dalam peraturan Menkeu atau gubernur atau wali kota. Kemudian Menkeu juga dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif kepada menteri atau pimpinan lembaga atau pimpinan BLU. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan keuangan BLU. Yang pertama itu ada perencanaan dan penganggaran. Kemudian terdapat dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian pendapatan, belanja, investasi, pengelolaan barang, pengelolaan kas, surplus dan defisit, pengelolaan utang, dan pengelolaan piutang. Nah, ke-10 bahasan ini akan dibahas lebih lanjut pada bahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Afifah Damayanti, nomor absen 4, akan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan BLU yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, serta investasi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya mengenai pengelolaan barang, penyelesaian kerugian, akuntansi, laporan, dan pertanggungjawaban keuangan, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit, serta tata kelola BLU. Di dalam perencanaan dan penganggaran, BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis kementerian atau lembaga atau rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selanjutnya, BLU akan menyusun rencana bisnis anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis. Kemudian, RBA tahunan disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN atau APBD. Perhitungan akuntansi biaya dilakukan dengan berdasarkan pada standar biaya yang ditetapkan oleh pemimpin BLU menurut jenis layanannya dengan menyajikan perhitungan biaya langsung dan tidak langsung. Dalam hal BLU belum menyusun standar biaya, BLU menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian dalam perencanaan dan penganggaran,
BLU akan mengajukan RBA kepada menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKAKL dan rencana kerja dan anggaran SKPD. Nah, RBA tersebut akan disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan standar biaya. RBA BLU yang telah disetujui oleh menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD akan diajukan kepada Menteri Keuangan sebagai bagian dari RKAKL atau kepada PPKD sebagai bahan penyusunan perda tentang APBD. Pagu anggaran BLU dana RKAKL atau pagu anggaran BLU dalam rancangan perda tentang APBD yang dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja. Menteri Keuangan atau tim anggaran Pemda sesuai dengan kewenangannya melakukan telaah terhadap RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN atau APBD. Barulah BLU bisa menggunakan APBN atau APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif. Berikut ini adalah gambaran mengenai rencana bisnis anggaran, bahwa di dalam rencana bisnis anggaran terdapat pendapatan yang berasal dari APBN, pelayanan BLU, kerjasama operasional, hibah, dan pendapatan lainnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dalam RBA harus disusun dengan merinci biaya-biaya langsung maupun tidak langsung. Kemudian dalam RKAKL terdapat PNBP dengan belanja-belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal. Sedangkan pada dokumen DIPA, dalam melakukan belanja pegawai, barang atau jasa, dan modal dengan menggunakan pendapatan dari APBN harus dilaksanakan dengan menerbitkan SPM. Sedangkan dalam penggunaan pendapatan BLU untuk membiayai belanja-belanja seperti pegawai, belanja barang atau jasa, belanja modal, itu harus dilaksanakan dengan menerbitkan SPM pengesahan. Selanjutnya, dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA BLU. Nah, dokumen tersebut disusun dengan mengacu kepada RBA BLU untuk diajukan kepada Menteri Keuangan atau PPKD. Dokumen tersebut paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan atau barang yang akan dihasilkan. Dokumen tersebut akan disahkan oleh Menteri Keuangan atau PPKD paling lambat 31 Desember menjelang awal tahun anggaran, dan jika belum disahkan, BLU dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka DPA tahun lalu. Lalu, DPA tersebut akan menjadi lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan menteri atau pimpinan lembaga atau kepala daerah dan menjadi dasar penarikan dana dari APBN atau APBD. Lanjut, kepada pendapatan dan belanja BLU. Kali ini kita akan bahas dulu mengenai pendapatan yang diperoleh oleh BLU. Bahwa BLU memperoleh pendapatan berasal dari dua sumber, yakni rupiah murni yang berasal dari APBN atau APBD dan PNBP yang berasal dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hibah terikat, hasil kerjasama BLU, dan hasil usaha lainnya. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dari hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU. Pendapatan pada poin 1, 2, dan 4 dapat dikelola secara langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA. Pendapatan pada poin 2, 3, dan 4 akan dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian atau lembaga atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai belanja BLU. BLU terdiri dari unsur biaya,
yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif. Bersifat fleksibel, berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas tersebut berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA. Bagaimana jika BLU mengalami kekurangan anggaran? Maka BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN atau APBD kepada Menteri Keuangan atau PPKD melalui Menteri atau pimpinan lembaga atau Kepala SKPD. Sedangkan bagaimana jika BLU melampaui ambang batas fleksibilitas? Maka hal tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati atau Wali Kota atas usulan Menteri atau pimpinan lembaga atau Kepala SKPD. Lalu, belanja BLU akan dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Kementerian atau lembaga atau SKPD atau Pemda. Selanjutnya, BLU akan melakukan pengelolaan kas. Nah, BLU akan merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas. BLU akan mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek. BLU akan melakukan pembayaran berupa penarikan dana yang bersumber dari APBN atau APBD dengan cara menerbitkan SPM. BLU akan menyimpan kas dan mengelola rekening bank yang rekening bank tersebut dibuka oleh pimpinan BLU pada bank umum. Kemudian, BLU akan melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan. Selanjutnya, BLU akan melakukan pemanfaatan surplus jangka pendek sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko yang rendah untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Selanjutnya, BLU akan melakukan pengelolaan piutang dan utang. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai pengelolaan piutang. Piutang dapat diberikan oleh BLU sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. Kemudian, piutang dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Piutang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kemudian kita akan bahas mengenai pengelolaan utang dalam BLU, yakni BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. Utang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional, sedangkan pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal. Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan kadar nilai pinjaman. Hak tagih akan daluarsa dalam 5 tahun setelah jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Kemudian, pembayaran kembali utang merupakan tanggung jawab BLU. Selanjutnya adalah investasi, bahwa BLU bisa melakukan investasi jangka panjang, dan keuntungannya merupakan pendapatan BLU. Namun, dalam melaksanakan investasi jangka panjang, BLU harus melalui persetujuan Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pengelola barang, akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban, penyelesaian kerugian dan akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit, tata kelola BLU. PKBLU, kepegawaian pada PKBLU, pembinaan dan pengawasan, dan yang terakhir adalah remunerasi. Pengelola barang, yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya juga ada pengelola kas, dan yang sekarang adalah pengelola barang. Pengelola barang terdiri dari 2 bagian, yaitu pengadaan barang. Pengadaan barang, BLU menerapkan
berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Dan yang kedua, BLU penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang dan jasa. Nah, fleksibilitas yang di sini dimaksud ialah pengadaan barang atau jasa yang sumber dananya berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya, dan hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya. Dan yang ketiga ialah kewenangan PBJ secara berjenjang berdasarkan nilai yang diatur oleh Menkyu atau kepala daerah. Nah, untuk bagian kedua, pengelolaan aset. Pengelolaan aset BLU untuk barang inventaris milik BLU dapat dihapuskan dan atau dialihkan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan, di mana hasil penjualan tersebut merupakan pendapatan bagi BLU. Dan untuk yang kedua, aset tetap. Aset tetap yang pendanaan selain dari APBN atau APBD. Itu dapat dihapuskan dan atau dialihkan harus dengan persetujuan pejabat berwenang. Dan juga hasil penjualan tersebut merupakan pendapatan BLU dan juga dapat dikelola secara langsung untuk membiayai belanja BLU. Nah, bagaimana untuk aset tetap yang pendanaannya melalui APBN atau APBD? Nah, untuk pendanaan yang konsolidasi laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, di mana LKBLU itu diaudit oleh auditor eksternal. Untuk bagian ketiga, penyelesaian kerugian dan akuntabilitas kinerja. Untuk kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara atau daerah. Nah, bagaimana untuk akuntabilitas kinerjanya? Yang pertama ialah pimpinan BLU bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan oleh RBA. Dan kedua ialah pimpinan BLU membesarkan dan melaporkan kinerja operasional BLU secara terintegrasi dengan laporan keuangan.
Pejabat keuangan berkewajiban untuk mengkoordinasi penyusunan RBA, menyiapkan dokumen, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan yang terakhir, menyelenggarakan akuntansi dan penyusun laporan keuangan. Untuk kepegawaian pada PKBLU itu terdiri dari dua atau dari PNS atau ASN, di mana kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan BLU. Begitu juga dengan tenaga profesional non PNS atau non ASN. Itu sebenarnya ditempatkan sesuai dengan kebutuhan BLU saat itu. Nah, syaratnya untuk PNS pengangkatan dan pemberhentian sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang kepegawaian. Dan untuk tenaga profesional non PNS atau non ASN, pengangkatan dan pemberhentian diatur oleh pemimpin BLU atau kepala daerah atas usul pemimpin BLUD. Nah, untuk jabatan tertentu seperti pejabat perbendaharaan pada BLU meliputi KPA, bendara penerimaan, bendara pengeluaran harus dijabat oleh PNS. Dengan BLUD. Selanjutnya itu pembinaan dan pengawasan. Pembinaan terdiri dari dua, yaitu pembinaan teknis dan pembinaan keuangan. Pembinaan teknis itu dilakukan oleh Menteri Pimpinan Lembaga Kepala SKPD terkait. Dan pembinaan keuangan yaitu Menteri Keuangan atau BPKD. Pengawasan dilakukan dengan dibentuk Dewan Pengawas, yang dimana Dewas hanya untuk BLU yang opsi tahunannya memenuhi syarat minimum. Dan untuk pemeriksaannya itu dilakukan oleh dua, internal dan eksternal, di mana internal dilaksanakan oleh SPI dan eksternal dilakukan oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir adalah remunerasi. Apa sih remunerasi itu? Remunerasi adalah pemberian gaji atau pendapatan tambahan kepada seseorang pegawai sebagai apresiasi atas pekerjaan atau kontribusi dalam perusahaan yang sifatnya rutin di mana ia bekerja. Itu dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon, dan pensiun. Dan di mana jumlahnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Ini juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan. Adapun juga proses yang harus dilakukan yaitu di mana pemimpin BLU melakukan pengusulan ke penyampaian ke menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD, dan selanjutnya penyampaian ke Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota.